Alhamdulillahirabbil alamin, para sahabat sekalian, hari ini kita bisa jumpa kembali dengan channel dakwah kita untuk menyampaikan kebaikan dan kesabaran. Para sahabat, hari ini saya bersama Gus Ibnus Sarkan dari Pondok Pesantren Amu Marta ya. Ini kita akan bicara Gus tentang masalah bagaimana generasi muda sekarang untuk mengisi kemerdekaan ini, bagaimana perannya dan apa yang harus diambil untuk mengisi kemerdekaan ini, dan juga bagaimana punya peran untuk melihat pada zaman sekarang ini, karena pemuda itu khususnya di zaman milenial ini sangat terkikis pola hidupnya, terkikis akhlaknya. Jadi mau tidak mau harus mendekati majelis ilmu ya. Kita boleh dulu ya. Jadi kalau ibaratnya itu sebuah ranting pohon, kalau lama tidak bertemu dengan pohonnya itu, maka dia ibaratnya kayak ranting yang mulai layu gitu. Jadi harus dirinya itu harus dicas. Dengan begitu akhlak yang akan dibentuk itu semakin jelas dan semakin tertata. Dekat dengan para alim dia, dengan para ulama, para dai, para kiai. Jadi dengan tolakul ini, jadi jangan sampai nanti kita jauh dari keilmuan yang ada. Jadi punya ilmu gimana Gus? Dengan ilmu tersebut atau bekal dengan ilmu tersebut, kita bisa mengaplikasikan lewat jalur-jalur kayak politik, jalur usaha, jalur dakwah, dan sebagainya. Jadi sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi keilmuannya pun juga harus khusus mungkin ya. Jadi melihat akhir apa di situ ya. Jadi mungkin jalur yang pendidikan di sana ya. Jadi dasarnya itu harus punya akhlak yang bagus. Jadi karena kan Rasulullah juga itu apa, innamal bu'istu itu memang makarimal akhlak ya. Itu poin awal masuk. Jadi benahi dulu akhlak generasi muda kita ya Pak, menjadi generasi yang baik ya. Antara Gen Z tadi. Saya tuh sedikit ada lagi karena tadi terkikisnya akhlak dengan mengikuti majelis-majelis ilmu, kita mempunyai dasar keilmuan sehingga bisa mengaplikasikan di berbagai bidang kehidupan kayak seperti politik, ekonomi dan lain sebagainya. Di samping itu kita dengan ilmu kita bisa menularkan ilmu yang kita dapatkan, seperti kayak dakwah, kita menularkan ilmunya meskipun satu huruf itu sangat berarti bagi yang belum mengetahui. Ini masalah politik gitu. Bagaimana Gus? Peran seorang generasi muda dalam masalah politik Gus? Kalau politik ini mau tidak mau itu generasi pemuda itu harus melakukan politik. Jadi ibaratnya politik itu bukan barang yang kotor, bukan barang yang tabu. Jadi bagaimana politik itu bisa dipegang oleh anak muda yang benar dan baik, yang lurus akidah ya. Wah, jadi kalau tidak dipegang oleh kita malah pegang orang aja. Iya Pak. Jadi kalau semisal kita terjun ke dalam politik, di situ kita bisa menentukan hal-hal, atau kalau dalam politik menentukan kebijakan ini Pak. Ibaratnya itu semisal kita mendemo sesuatu kayak menutup prostitusi, tapi kita tidak menjadi anggota dewan seperti itu. Sedangkan yang anggota dewan itu tinggal tanda tangan ditutup atau tidak. Jadi perannya segitu pentingnya. Jadi ada undang-undang tentang masalah itu ya. Iya Pak. Lebih. Jadi kalau kita ingat biasanya adalah kita berdakwah pun
ada dengan yadun, Iya. kekuasaannya, Iya, kekuasaan. ada yang bilisan dengan lisannya, Iya, Pak. ada yang bikolbi. Iya. Nah, itu seumpamanya iman tuh ya. Iya. Jadi kalau kita memegang peran bagaimana dengan yadun kita, kekuasaan kita, masa masuk ke sana ya. Iya, Untuk benar. nanti bisa mengambil peran, mengambil kebijakan, membuat undang-undang yang ada. Iya, Itu ke benar. pusat ya. Iya, iya. Bisanya itu harus didasari dengan ilmu dan akhlak. Ilmunya. Ya, itu harus punya dulu. Kalau orang tersebut tidak punya ilmu dan akhlak yang baik dan benar, ya sama aja dengan yang lain lah seperti itu. Pong-pong bolong ya. Jadi sesuatu harus ada dengan ilmu ya, keilmuannya yang matang, jangan sampai nanti kita ujuk-ujuk ya tahu-tahu. Karbitan ya sampai ya, tapi Iya. ada step by step ya, Iya. setahap belajar dan belajar terus. Dan mungkin kita ingat ya, kalau ingat bagaimana belajar dari bandulan ya, sesuai dengan ruangan ya. Iya, Pak. Jadi mie instan itu katanya instan tapi harus pakai dibuka dulu direbus. Proses ya? Iya, jadi ada yang instan. Gitu. Jadi walaupun mie instan ada proses kayaknya. Iya. Walaupun itu mie instan juga ada proses nih. Iya. Tidak tahu-tahu terus langsung jadi nggak ada ya. Jadi ada proses juga. Dan proses ini dengan membenahi akhlaknya, ada keilmuannya, Iya. dia dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Karena nanti kita berjuang kok nanggung ya. Nah gitu. Iya. Karena itu mungkin bisa ada lagi di Apa ya, Pak? Mungkin itu nanti kalau semisal kita ilmunya. itu harus punya dulu. Kalau orang tersebut tidak punya ilmu dan akhlak yang baik dan benar, ya sama aja dengan yang lain lah seperti itu. Pong-pong bolong ya. Jadi sesuatu harus ada dengan ilmu ya, keilmuannya yang matang, jangan sampai nanti kita ujuk-ujuk ya tahu-tahu. Karbitan ya sampai ya, tapi Iya. ada step by step ya, Iya. setahap belajar dan belajar terus. Dan mungkin kita ingat ya, kalau ingat bagaimana belajar dari bandulan ya, sesuai dengan ruangan ya. Iya, Pak. Jadi mie instan itu katanya instan tapi harus pakai dibuka dulu direbus. Proses ya? Iya, jadi ada yang instan. Gitu. Jadi walaupun mie instan ada proses kayaknya. Iya. Walaupun itu mie instan juga ada proses nih. Iya. Tidak tahu-tahu terus langsung jadi nggak ada ya. Jadi ada proses juga. Dan proses ini dengan membenahi akhlaknya, ada keilmuannya, Iya. dia dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Karena nanti kita berjuang kok nanggung ya. Nah gitu. Iya. Karena itu mungkin bisa ada lagi di Apa ya, Pak? Mungkin itu nanti kalau semisal kita sudah terjun ke dalam bidang sesuatu, kita bisa menggunakan perasaan. Jadi kan kalau terus bisa di bupati ya, Iya. kan bisa pengaruhnya besar ya. Jadi bagaimana betul kebijakan di area kabupaten tadi, atau mungkin terus jadi seorang menteri. Wah, kan kebijakannya berpihak ke umat ya, Iya. untuk umat di sana. Jadi atau menjadi anggota parlemen ya, itu juga sama. Jadi apa-apa yang itu harus bisa menguntungkan dan kemaslahatan umat ya. Jadi nanti kita menjepit umat. Itu ada pesan-pesan untuk mereka. Pesan-pesannya yang jelas adalah kita harus melek dengan informasi. Jadi Jangan merem. ya jangan marah. Terima kasih. Dan harus melek dengan informasi. Apalagi kita sudah di zaman milenial, jadi kita harus mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Dibuka mata lebar-lebar, Iya. buka telinga lebar-lebar, Iya. kita harus bisa banyak mendengar, tapi jangan banyak ngomongnya. Iya. Jadi kan punya telinga kedua, Ya, ini satu. ya. Jadi sedikit ngomong, tapi banyak mendengar. Iya. Mendengar kepada rakyat. Jadi kita dengarkan dari aspirasi bawah gitu ya, dan nanti negara ini benar-benar maju dan berkembang ya, Iya. dan terus berubah semakin baik. Iya. Terus, oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.